semangat, ikhlas, terus izin suami. Itu yang pokok. Terus yang yang keempat lagi, tidak mudah menyerah, kuatkan kelompok. Selamat datang di podcast Mahatva Media Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu seorang wanita inspiratif. Kemarin juga mendapatkan sebuah penghargaan gitu kan dari upayanya dia melestarikan lingkungan yang ada di sekitar rumahnya gitu kan. Oke, kita sambut aja, ini dia Ibu Siti Jamila. Siti Jamila. Oke, selamat datang Ibu. Iya, Nanti kita kasih. cerita-cerita aja nih Bu, gimana Boleh. sih tentang KWT Berseri ya Bu? Iya, KWT betul. Berseri ini gimana sampai akhirnya Ibu mendapatkan sebuah penghargaan gitu kemarin ya, di tingkat provinsi gitu. Betul. Oke, jadi gimana nih Bu awalnya dibangunnya KWT Berseri? Ya, betul. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan waktu untuk kami untuk menjelaskan sejarah kelompok wanita tani berseri. Awalnya itu berdiri di tahun 2019 di bulan Oktober. Nah, bertepatan hari ini milad KWT yang ke-3 tahun. Udah 3 tahun ya, betul. Awalnya itu ada bantuan dana. Sebelumnya memang ada program dari Ibu Presiden Republik Indonesia tentang urban farming. Jadi ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Bogor. Kebetulan kami binaan dari Dinas Ketahanan Dinas Ketahanan Kabupaten Bogor. Nah, kebetulan juga kami lolos masuk verifikasi sebagai percontohan urban farming di Kabupaten Bogor. Dari seluruh kelompok wanita tani Kabupaten Bogor itu diseleksi, yang lolos itu 2. Itu dari kabupaten itu cuma 2 ya, gitu? Yang lolos itu 2 sebagai percontohan perkotaan ya. Awalnya memang dari Dinas Ketahanan Pangan itu biasanya bantuannya itu untuk pertanian yang ada di desa. Nah, di tahun 2019 itu ada program itu, programnya memang dulu Ibu Presiden kalau nggak salah kelompok Oasis namanya deh itu ya. Kelompok ibu-ibu pejabat itu. Nah, itu pengen sasarannya tuh di perkotaan gitu. Ini bisa nggak nih pertanian masuk ke perkotaan? Jadi pengen lihat nih ibu di perkotaan bisa nggak nih bertani seperti gitu yang ya, di desa gitu. Nah, di tahun 2019 itu kami lolos verifikasi lapangan, terus verifikasi berkas-berkas pengajuan. Nah, disitulah kita mendapatkan bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan melalui Kementerian Pertanian, hibahnya ya, dana hibahnya itu. Nah, ada dua kali bantuan di tahun 2019 akhir dan 2020 itu bantuan totalnya itu sebesar 65 juta. Tahap pertama kami melakukan rumah bibit dulu. Oh, jadi yang itu ada memang itu pokok utama itu harus ada rumah bibit. Dana itu tuh memang awal menanam itu disitulah itunya, induknya itu di rumah bibit. Nah, terus berjalan kami melakukan apa yang diarahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, kami lakukan. Nah, di akhir kalau nggak salah di awal 2020 kami mendapatkan penghargaan. Oh, jadi sebelumnya udah dapat penghargaan dulu nih ya? Memang ternyata itu administrasi itu pokok yang utama di dalam penilaian tersebut gitu. Jadi setiap kegiatan, sebelum kegiatan kami dokumentasikan, dicatat secara tertulis gitu kan. Nah, ternyata itu dinilai gitu. Oke, yang mengerjakan Ibu sendiri atau ada teman-teman yang lain tim? Ada kebetulan tim ya? Karena kan tim kami ada 30 anggota, beserta pengurus lah 30 itu. Nah, di situ ada strukturnya dan terdiri dari marketing, bendahara, terus ada seksi kebun, ya semua itu. Pertama memang awal berdiri seperti itu dulu, dibentuk. Nah, itulah sesuai porsi masing-masing, ibu-ibu bekerja dengan baik dan alhamdulillah dapat penghargaan dari Dinas Ketahanan Pangan sebagai kelompok wanita teraktif se-Kabupaten Bogor juara 1. Nah, di akhir 2020 kami mendapatkan kembali
penghargaan dari provinsi yaitu laporan terbaik. Oh, Masya Allah, rapi banget. Ya, pokoknya laporan terbaik dah. Makanya apa yang dari Dinas Ketahanan Pangan bina kepada kami lakukan dengan baik gitu. Apa yang mereka amanahkan kami lakukan sampai saat ini, mudah-mudahan ibu-ibu selalu istiqomah. Gitu. Ya, jadi dari situ terus masuklah banyak dinas-dinas ke sini dari hasil penilaian dari Dinas Ketahanan Pangan itu, terus akhirnya banyak dinas-dinas yang masuk ke kami. Terus program Kampung Herbal di tahun 2021. Ya, tahun 2021 itu dari lomba 10 program. 10 program hatinya PKK. Di sini kembali menjadi jadi udah banyak program yang ya, betul. Nah, dari situ tercetuslah Kampung Herbal. Launchinglah Kampung Herbal yang dilaunching oleh Ibu Bupati Ade Yasin, sudah pernah ke sini. Oh, Ibu Bupati ke sini langsung. Iya. Jadi dengan kegiatan dari 2009 kita tidak berhenti terus. Banyak sekali dinas-dinas yang masuk ke sini di dalam dari hasil penilaian dari Dinas Ketahanan Pangan itu membantu. Jadi banyak sekali orang dinas melihat ke sini. Karena kan memang kalau program ketahanan pangan pasti kan minta itunya dulu kan ke Dinas Ketahanan Pangan ya. Bibitnya gitu ya? Enggak, bukan. Kelompok apa nih, kelompok wanita tani dari mana nih yang masih aktif gitu. Maksudnya masih aktif berjalan sampai sekarang. Nah, kebetulan nilai kita di sana bagus, jadi akhirnya direkomlah dari dinas memang ke sini. Ya udah masih direkomendasi ya sih Bu, karena udah dapat tingkat provinsi juga. Iya, gitu betul. Kan. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah di tahun pertama kita mendapatkan penghargaan dari Dinas Ketahanan Pangan. Di tahun kedua kita berhasil meluncurkan Kampung Herbal. Di tahun ketiga, alhamdulillah kemarin kita mendapat penghargaan yaitu petani digital. Betulan saya sampai merinding. Betulan perempuan satu-satunya di tingkat provinsi petani digitalnya perempuannya dari kelompok wanita tani berseri. Yang lainnya itu satu provinsi ya, Bu? Iya, yang lainnya bapak-bapak. Oke. Nah, tadi kan kalau Ibu cerita ini ada sekitar 30 ibu-ibu nih ya yang bergelut di KWT Berseri ini. Tapi sebenarnya latar belakang dari ibu-ibu sendiri ini apa? Apakah emang ibu rumah tangga yang ada waktu kosong ya udah deh kita bertani, atau memang sebagian juga ada yang pekerja gitu? Gimana sih, Bu? Beraneka ragam profesinya. Ada yang guru, kebetulan saya juga guru. Paginya guru, jadi saya siasatinya kalau yang ada yang biasa hari kerja ya seperti guru misalkan. Itu posisi piketnya di hari libur. Ada jadwalnya tiap hari. Itu sampai sekarang berjalan. Jadi seminggu itu saya kasih jadwal piket. Alhamdulillah masih berjalan. Jadi banyak profesinya, ada yang sebagai pedagang di rumahnya gitu kan. Enggak hanya ibu rumah tangga aja. Jadi bermacam-macam, ada pekerja sebagai pekerja di perusahaan, ada karyawan biasa gitu. Cuman dia pengen tetap gabung kan, akhirnya saya biasanya kalau itu ditaruhnya di Sabtu atau Minggu piketnya. Berarti sebenarnya macam-macam nih belakangnya, karena kan tidak hanya ibu rumah tangga aja. Iya, kok administrasinya bisa rapi, jangan-jangan ini ibu rumah tangga biasa nih karena waktu kosongnya banyak gitu ya, betul. Alhamdulillah luar biasa ibu. Tim kita alhamdulillah luar biasa sampai sekarang. Oke. Gimana nih Bu rasanya kemarin dapat penghargaan sebagai petani digital perempuan satu-satunya di Provinsi Jawa Barat? Iya, betul. Yang pertama sih merinding sih ya, maksudnya apa yang kita dulu hanya bercandaan dengan tim, dengan kelompok, dengan ibu-ibu yang lain. Pertama motivasi kita itu kan, ayo Bu semangat, kita sudah diberikan amanah dari dinas gitu kan, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan kita sampai ke tingkat provinsi, kita begitu doanya begitu aja terus. Terus akhirnya sampailah nih terkabul ya, dengan doa kita hanya bercanda ternyata itu sebagai doa kita. Nah, kemarin pas diberi penghargaan saya ke sana, saya ngerasa senang gitu, senang campur gembira, sedih gitu kan, sampai ke tingkat sini gitu kan, nama kita sampai ke tingkat provinsi. Walaupun memang di tingkat provinsi kalau administrasi udah orang-orang dinas di ketahanan pangan di sana udah familiar dengan nama KWT Berseri gitu. Tapi ini ditambah lagi Gubernur Jawa Barat gitu kan, sampai memberikan reward kepada kami, khususnya kepada saya, itu sebuah kebanggaan juga gitu.
terima kasih atas semua yang sudah tim kami lakukan, ternyata inilah membuahkan hasil gitu. Luar biasa sampai di tingkat provinsi. Betul. Ada pencapaian mau ke nasional Nah, nih? iya. Oh, oke. Kejaran sekarang berarti di nasional Iya, ya Bu ya. memang bercandanya begitu. Jadi termotivasilah dengan Iya itu. bisanya Iya, di nasional gitu ya. Betul. Oke, berarti sekarang nih udah berusia 3 tahun ya Bu ya? Betul. Oke, apa nih Bu di 3 tahun ini kira-kira tujuannya ke depannya akan seperti apa? Ya tujuannya sih memang ini kan berarti kan ada progres dari kita ya. Apalagi ditambah kita mau mendapatkan bantuan berupa alat digital berupa penyiraman secara otomatis, pemupukan secara otomatis. Oh itu ada. Ya. Ada jadi gitu? ada pengukuran pH tanah itu seperti apa itu lewat semuanya lewat digital. Nanti itu mungkin poin pertama pasti nanti pasca panennya berlimpah itu kan. Dengan dibantu seperti itu berarti kan pasca panennya bertambah gitu. Nah, harapan ke depan itu saya ingin mensejahterakan anggotanya gitu. Jadi kayak seperti perusahaan kecil yang bisa menggaji para anggota, khususnya petani-petani KWT Berseri, ibu-ibu ini yang tadinya nih sampai sekarang memang tidak ada gaji gitu. Ya, jadi makan kangkung dulu lah, dapat gitu. gratis. Jadi gratis deh hasil pasca panen gitu. Nah itu memang dari hasil pasca panen sebenarnya sih cukup bagus gitu. Kami kumpulkan gitu karena ibu-ibu nggak mau digaji misalkan sebulan cuma 50.000 nggak mau katanya gitu, ya udah dikumpulkan deh buat gitu. bibit lagi. Nah ini maksudnya dikumpulkan lah. Akhirnya kas kami itu konsisten Bu. Setiap tahun di akhir tahun kami belum pernah ada penurunan di dalam pemasukan di pasca panen ini itu kurang lebih itu 8 juta. 8 setahun. Juta berapa? Oh, setahun. Setahun. Nah, itu digunakan untuk kegiatan family gathering dengan anggota yang lain gitu. Nah, harapan ke depannya pengennya sih ada gaji tiap bulannya ini nah lumayan lah gitu buat ibu-ibu, pengennya seperti itu. Ke depannya. Berarti kan tadi juga ada penghasilan dari berarti dijual nih ya. Yang panen ini dijual. Iya. Dikumpulkan 1 tahun ini jadi 8 juta. Iya, dari tidak hanya dari pasca panen aja penjualan bibit juga ada. Oh, jadi bikin bibit juga di sini. Iya, jadi pembibitan, jadi kayak bibit cabai, terong, kayak seledri, tomat itu dijual bibitnya. Oke, jadi nggak cuma hasil panennya aja ya, tapi bibit-bibitnya juga dijual. Betul. Kemana tuh Bu? Keluar perumahan. Ada yang dari Jakarta kemarin. Dari apa ya? Dari kayak TNI gitu sih, apa namanya, Kodam Depok kalau nggak salah, Jakarta Kodam apa ya namanya saya lupa. Itu pernah beli ke sini bibit cabai, iya. Itu kurang lebih hampir 250.000. Itu karena apa nih? Karena apa? Apakah produknya oke atau gimana? Iya, bagus. Kan gitu. Kita kalau cabai itu ditaruhnya di polybag yang ukuran besar. Malah itu bagusan itu cabai itu sebenarnya ininya tuh di polybag. Taruhnya daripada di lahan. Kalau di lahan kan rawan hama ya. Kalau itu sedikit gitu. Kena hama. Jadi kita menjual cabai itu bukan pasca panennya, kebanyakan menjual bibitnya. Oh, gitu. Pohon cabainya. Jadi ada yang berbuah. Jadinya gitu. Berarti ada yang jual pohon cabai yang sudah ada buahnya juga ya. Oke. Jadi sebenarnya produksinya hasil produksinya banyak nih Bu ya. Dari mulai pembibitan, kita jual bibit juga. Terus ada hasil panen dan juga kita jual pohonnya juga. Luar biasa nih ibu-ibu nih. Saya nih mes gitu kan, kemarin juga diceritain sempat ke Pak Lurah juga kita kita ke Pak Kades juga kita diinfoin bahwa nanti sistem penyiramannya tuh udah otomatis nih, udah nggak pakai ceret lagi gitu kan. Wah, ini udah ibu-ibunya tinggal administrasi sama jualin aja kayaknya ya. Palingan untuk sementara memang pengolahan lahan nanti. Kalau misalkan nanti kan sementara memang ibu-ibu yang mengolah lahan juga ibu-ibu. Ibu-ibu juga nih. Iya. Semua ibu-ibu ya. Sekarang kan nambahin ke sana ya, lahannya nambah luas. Harapan sih saya pengennya ada bantuan hand traktornya nih, kita tunggu nih, nggak tahu nih dari mana nih. Berdoa aja lah, mudah-mudahan ada dari dinas-dinas terkait yang bisa membantu gitu untuk ibu-ibu kelompok wanita tani berseri di dalam meringankan
di dalam ya. pengolahan lahannya itu. Oke. Sementara ini kan ibu-ibu yang menyangkul, menggaruk, itu semua ibu-ibu. Oke, wanita-wanita tangguh nih ya. Udah mulai nanam, nyangkul sendiri ya. Menyemai semua. Oke, tapi tadi kan penjualannya lewat apa nih Bu medianya? Ya, biasanya lewat itu sih, kita kebanyakan medsos. Medsos ya, apa aja nih Bu IG, medsosnya? Instagram kita udah punya 2. Instagram punya 2. Ada Instagramnya tentang pasca panen, ada tentang pengolahan lahan, pengolahan hasil pasca panen. Oh, jadi ada 2. Iya, produk. Jadi ada 2. Nah, itu membantu juga. Terus di grup-grup tuh biasanya yang banyak itu di grup WA gitu. Grup WhatsApp gitu WhatsApp ya. itu yang cepat itu. Oke. Wah, luar biasa banget nih ceritanya dari Ibu nih. 3 tahun sudah dapat banyak prestasi ya Bu ya. Terus juga bantuan dari perusahaan-perusahaan. Cuma tadi ya CSR juga banyak yang masuk. Iya, cuma tadi ya Bu ya. Iya. Siapa tahu ada yang kirim. Iya, betul. Hand traktor ya, kita tunggu nih. Siapa tahu dari podcast ini ada perusahaan yang wah mau nih kirim hand traktor ke ibu-ibu tangguh di sini. Betul. Mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk wanita-wanita atau ibu-ibu di rumah nih biar aktivitasnya lebih bermanfaat lagi untuk lingkungan. Silahkan Ibu. Oke, untuk teman-teman ibu-ibu yang khususnya ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, yuk kita manfaatkan lahan sempit yang ada di sekitar kita. Kita manfaatkan berupa tanaman-tanaman, khususnya kebutuhan pokok untuk keluarga. Intinya itu dulu. Cintailah lingkungan kalian. Manfaatkanlah lingkungan kalian dengan semaksimal mungkin, karena lahan yang sempit itu ternyata bisa membawa manfaat untuk kita gitu. Diawali dengan pekarangan rumah dulu deh. Pekarangan rumah dulu kalian manfaatkan dengan tanaman-tanaman yang mudah seperti kangkung, seperti bayam yang biasa disebar aja, itu dulu kalian lakukan. Insya Allah kalau sudah berhasil dengan hasil nanamnya itu menjadi sebuah kebanggaan. Nah, untuk kalau yang ibu-ibu yang ingin mendirikan suatu kelompok seperti KWT, kelompok wanita dan berseri, inti yang pertama itu semangat, ikhlas, terus izin suami itu yang pokok. Terus yang keempat lagi, tidak mudah menyerah, kuatkan kelompok, saling menerima kekurangan dan kelebihan di dalam kelompok, itu menjadi sebuah kekuatan untuk berorganisasi. Jangan patah semangat, teruslah berkarya. Insya Allah kalau kita niatkan dengan ikhlas, dengan tujuannya baik, insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini, luar biasa, sangat inspiratif sekali nih. Mungkin nanti kita bisa lihat nih KWT yang lain seperti apa, nanti kita lihat di podcast selanjutnya. Terima kasih.